apa sih Pak sebetulnya ekspektasi pemerintah untuk investasi Apple di Indonesia? Kira-kira rentangnya berapa, range-nya berapa Pak yang diharapkan? Itu itu masih dalam subjek kajian kami, Mbak, belum bisa kami sampaikan saat ini. Oke, tapi sejauh ini yang dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya Kemenperin begitu ya, kepada Apple, ini selain dari mendirikan pabrik untuk tentunya ini begitu ya penyerapan tenaga kerja, apa lagi Pak? Iya, kalau kita kan memang berharap bahwa industri teknologi maju ya tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tapi juga memberikan benefit bagi rakyat Indonesia, ya terutama dari lapangan kerja. Dan kemudian juga kita tentu berharap ada transfer teknologi, dan ketika transfer teknologi itu ada SDM di dalam negeri yang bisa mereka latih ya, dan sehingga punya kemampuan bisa bekerja pada industri yang berteknologi tinggi. Baik, tentunya memang untuk mendukung ekosistem digital Indonesia secara menyeluruh begitu ya Pak. Namun sebelumnya juga kan Apple ada komitmen investasi sebesar 271 miliar rupiah. Ini bagaimana Pak evaluasi dari Kemenperin yang belum terrealisasi soal ini terkait dengan investasi Apple tersebut? Ya, itu juga yang jadi subjek kajian kami. Tentu bagi kami ini pelajaran juga bagi Apple untuk komit dengan janji investasi mereka. Ya, kalau memang ada janji investasi mereka misalnya 100, ya mereka harus komit menyelesaikan 100 itu. Jangan kemudian terjadi kejadian seperti sekarang begitu ya. Kami yakin bahwa perusahaan sebesar Apple itu punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan janji investasinya 100%. Dan memang sisa realisasi investasi Apple yang sekitar 271 miliar itu dalam proposal mereka sampaikan akan dimasukkan dalam proposal yang diajukan sekarang yang senilai 100 juta US dollar. Kami juga masih dalam proses mengkaji hal tersebut. Baik, jadi kemungkinan nominalnya juga akan ditambahkan dari tawaran Apple untuk investasi saat ini di proposal gitu ya Pak ya. Namun untuk Ya, kendala sudah utamanya. sudah masuk di yang 100 juta US dollar itu, Mbak. Oke, sudah masuk. Baik, tapi apa sih Pak sebetulnya kendala utama yang menyebabkan belum terrealisasinya komitmen investasi yang sebelumnya 271 miliar tersebut? Itulah yang kami juga bingung nih, Apple apa masalahnya? Uang yang sekecil itu kan tidak begitu besar lah bagi Apple ya untuk merealisasikan. Cuman kan kita juga sedang bertanya-tanya, apa ya dengan Apple kok bisa janji investasinya belum terrealisasi, belum mereka realisasikan dengan 100% itu. Nah, kami akan tetap terus menagih janji mereka. Dan tentu ini juga jadi subjek pertimbangan kami untuk menilai dan mengkaji proposal yang saat ini mereka ajukan. Baik, apabila boleh dibagikan kepada kami Pak, apakah pemerintah Indonesia ini men-set begitu tenggat waktu atau deadline terkait dengan janji investasi Apple di Indonesia, atau apakah juga ada sanksi yang akan diberikan jika komitmen investasi Apple juga tidak demikian dipenuhi? Iya, kita minta Apple untuk patuh pada regulasi di Indonesia, bahwa kita memiliki regulasi bahwa untuk setiap barang elektronik yang menggunakan frekuensi publik, mereka harus memenuhi regulasi TKDN sebesar 35%, dan untuk memenuhi TKDN itu kan tidak ada 3 skema. Nah, kalau mereka tidak memenuhi regulasi itu, ya kami belum bisa memberikan sertifikasi TKDN, dan dengan kata lain kemudian kita juga tidak memberikan izin impornya atau produknya masuk ke dalam negeri, dan kemudian juga melarang produknya dijual di luar negeri. Tidak ada tenggat waktu. Baik, apakah pertimbangan yang masih dalam tahapan saat ini, apakah bisa disebut penolakan, dan juga apakah bisa menjadi pesan tegas kepada investor asing untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia? Ya, ini sebenarnya bisa dibaca seperti itu, bahwa kita ingin adil pada semua investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Tidak ada karpet merah atau privilege yang diberikan pada investor dari negara tertentu. Semua investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia silakan masuk,
kita berikan insentif kalau memang ada begitu, dan tanpa ada keistimewaan pada satu atau yang lain. Semuanya sama. Baik Pak Febri, tapi Dan sebetulnya itu untuk bagaimana? dan itu untuk membuat iklim investasi, iklim bisnis di Indonesia itu menjadi sehat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Baik, jadi memang untuk simbiosis mutualisme begitu ya, untuk tidak hanya menguntungkan perusahaan mereka, tapi juga berdampak kepada industri digital dalam negeri. Namun Pak Febri, kalau kita lihat bagaimana sih Pak sebetulnya tren investasi perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Iya banyak ya Mbak ya, kita sudah ada beberapa produsen misalnya smartphone atau juga HKT, ya mereka produksi membuat manufaktur di Indonesia dan produksi smartphone, dan produksi perangkat elektronik yang lain, ya sehingga sudah cukup banyak. Misalnya kita sebutlah misalnya Samsung gitu ya, Oppo, ada beberapa produsen yang lain, ya, dan mereka investasi dalam jumlah yang cukup besar dan sudah menyerap tenaga kerja yang banyak, dan kemudian produk mereka untuk yang smartphone sudah mendapatkan support TKDN sehingga mereka bisa menjual produk smartphone mereka itu di Indonesia. Baik, dengan banyaknya tadi cukup terkait dengan produsen smartphone yang berinvestasi di Indonesia dan juga telah menyerap tenaga kerja serta juga tidak mencederai industri lokal di Indonesia, bahkan ikut mendukung begitu ya. Ini bagaimana Kemenpari menyeimbangkan antara menarik investasi asing dengan memastikan perlindungan dan juga pengembangan industri lokal tetap berjalan? Ya, pasar kita kan cukup besar, Pak. Ya, smartphone di Indonesia itu bahkan sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia, dan itu pasar yang sangat besar. Dan untuk pasar smartphone yang premium pun itu juga cukup besar, ya. Dan itu semua investor tertarik untuk masuk ke pasar domestik. Nah, namun demikian, meski pasar domestik kita yang besar ini harus mampu kita manfaatkan dengan baik dengan membuat sebuah kerangka regulasi yang tepat sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan juga bagi industri dalam negeri. Ya, kompetisi itu tentu pasti ada. Ya, mereka masing-masing punya kekuatan dan tantangan tersendiri untuk menguasai pasar domestik. Tapi itu kita serahkan kepada mereka dan intinya kita terbuka saja gitu, dan dengan pasar kita yang besar, dan kalau pemerintah pada posisi bagaimana agar pasar domestik yang baik ini bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besar. Baik.